Sahabat Ari Gunawan Mutomo, hari ini saya akan membahas sesi yang kedua di dalam rangkaian topik membangun managerial skill. Nah, kalau kita lihat lagi yang sesi pertama ya, sahabat Ari Gunawan. Tapi sebelum kita melihat sesi pertama, bahwa seperti sebelumnya, manajemen sharing ini saya dedikasikan kepada yang akan menjadi manajer, yang baru menjadi manajer, dan yang sudah lama menjadi manajer agar menjadi manajer yang sukses. Agar menjadi manajer yang sukses. Oleh sebab itu, pahami sesi pertama. Sesi pertama adalah membahas mengenai pemahaman manajer yang sukses. Ini yang kita bicarakan secara singkat. Saya ingin ulang bahwa sesi pertama itu yang kita bahas yaitu definisi manajer, bahwa manajer orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Nah, manajer ini bisa mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan kalau manajer itu memiliki strategi dan taktik. Oleh sebab itu, manajer harus memiliki strategi dan taktik menjadi seorang pemimpin di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan dengan memberikan supervisi yang jelas dan terukur. Yang jelas dan terukur di dalam mensupervisi. Saya lanjutkan lagi pembahasan mengenai supervisi. Apa sih supervisi? Supervisi itu adalah bahwa seseorang manajer dapat menggerakkan anak buah atau anggota tim dalam pekerjaan dengan direction dan kontrol terhadap apa? Terhadap proses pekerjaannya dan terhadap hasil pekerjaannya dengan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat bisa autokratik, bisa demokratik. Dua-duanya bagus. Tergantung situasinya, tergantung level daripada anak buah kita, tergantung level daripada tim kita. Dua-duanya bisa dipakai bersamaan. Kapan harus autokratik, kapan harus demokratik, tergantung dosisnya, tergantung Anda, karena Anda yang tahu persis situasinya. Nah, di dalam strategi implementasi mensupervisi, itu ada 5 yang tahapan. Jelas dan terukur objektifnya, jelas dan terukur aktivitasnya, jelas dan terukur komunikasinya, jelas dan terukur filosofinya, aksi sama dengan reaksi. Kalau aksinya bagus, reaksinya bagus. Dan komitmen, artinya apa? Ada reward dan punishment. Reward dan punishment itu ada ukurannya. Kalau baik sekali ukurannya apa, jelek sekali ukurannya apa, baik ukurannya apa, jelek ukurannya apa. Dan semuanya dibuatkan tertulis supaya semuanya mengerti, semuanya paham. Itu adalah sesi pertama yang telah kita bahas. Nah, sesi kedua ini saya coba akan membahas mengenai organisasi. Karena manajer itu masuk di dalam suatu organisasi. Apa sih definisi organisasi? Organisasi menurut saya adalah pengelompokan yang sistematis dari orang atau pegawai dan bersama-sama untuk membawa beberapa tujuan tertentu. Apa? Organisasi itu pengelompokan yang sistematis dari orang atau pegawai dan bersama-sama, togetherness, bersama-sama untuk membawa beberapa tujuan tertentu. Nah, kalau kita bicara organisasi, tadi kita katakan bahwa pengelompokan yang sistematis dari orang, pegawai, dan bersama-sama untuk membawa beberapa tujuan tertentu. Itu menyangkut 3 hal.
Setiap organisasi itu mesti ada 3 hal. Nggak mungkin nggak ada 3 hal. Mesti 3 hal. Pertama, ada orang, ada sistem, dan ada mengusulkan. Orang untuk membuat keputusan dan melakukan kegiatan yang mengubah tujuan menjadi kenyataan. Itu orangnya yang melakukan. Jadi orang itu untuk membuat keputusan, membuat aktivitas, melakukan kegiatan yang mengubah tujuan menjadi kenyataan. Yang kedua adalah sistem terstruktur. Ada sistem pembagian kerja, mendefinisikan peran dalam organisasi. Manajer ini tugasnya apa, supervisor ini tugasnya apa, anak buah ini tugas apa, membuat aturan dan regulasi, job desk-nya bagaimana, SOP-nya bagaimana, sistem insentifnya bagaimana. Itu adalah suatu sistem yang terstruktur. Yang ketiga adalah propose, mengusulkan. Yaitu proses mengusulkan biasanya dinyatakan dalam hal tujuan dan sasaran. Sebagai manajer, Anda harus bisa mengusulkan. Mengusulkan sesuatu yang tidak efektif menjadi efektif. Sesuatu yang tidak efisien menjadi efisien. Mengusulkan anak buah yang tidak bisa menjadi bisa. Mengusulkan kepada tim strategi yang harus dilakukan. Mengusulkan kepada atasan bahwa melakukan persetujuan melakukan aktivitas. Jadi ada orang, ada sistem, dan ada mengusulkan. Orang yang menganalisa mana yang tidak efisien dan tidak efektif, sistemnya dibikin, yang tadinya tidak efisien ini, sistemnya dirubah, yang tidak efisien menjadi efisien, sistem yang tidak efektif menjadi efektif, kemudian diusulkan. Diusulkan pada atasan untuk mendapatkan persetujuan. Diusulkan kepada bawahan untuk dilaksanakan. Nah, itulah organisasi. Jadi organisasi itu adalah pengelompokan yang sistematis dari seorang pegawai bersama-sama untuk membawa beberapa tujuan tertentu. Tujuannya apa? Agar organisasi atau perusahaan menjadi efektif dan efisien. Bagaimana menjadi efektif dan efisien tergantung Anda sebagai orang yang coba menganalisa. Mana aja sih di divisi saya, di tempat saya yang tidak efektif dan efisien? Apa sih penyebabnya? Kenapa tidak efisien? Kenapa tidak efektif? Coba ditulis. Caranya adalah, kenapa sih di tim saya tidak berhasil itu apa masalahnya? Apa sebabnya? Kalau berhasil, apa sebabnya dan apa penyebabnya berhasil? Sehingga dari dua ini akan menjadi satu sistem yang bisa dikemas, membuat sistem itu menjadi efektif dan efisien. Nah, kalau ini sudah dicoba, diamati, dan diputuskan di dalam tim, Anda mengusulkan kepada atasan Anda agar disetujui bahwa ini menjadi standar operational procedure. Ini menjadi strategi yang harus dilakukan. Organisasi. Jadi organisasi itu menyangkut apa? Menyangkut orang, menyangkut sistem, menyangkut mengusulkan. Itu organisasi. Nah, sahabat Ari Gunawan Murtomo, dalam organisasi, dalam kita berorganisasi, perubahan yang sangat konstan terkait organisasi ada 4. Ada perubahan teknologi, ada perubahan kompetisi, ada perubahan komunitas masyarakat, ada perubahan environment, lingkungan. Nah, keempat ini akan mempengaruhi strategi organisasi Anda, akan mempengaruhi besar kecilnya organisasi, akan mempengaruhi aktivitas organisasi Anda. Makanya Anda sebagai manajer harus mampu mengelola 4 perubahan ini untuk mencapai objektif. 4 perubahan ini harus Anda amati day by day, week by week, month by month by month, bulan per bulan. Agar strategi yang Anda usulkan kepada atasan dan strategi yang Anda ingin laksanakan pada anak buah tepat sasaran. Karena Anda memperhitungkan adanya perubahan teknologi, karena perubahan kompetisi. Oh, dulu kompetitor saya yang kuat
perusahaan A, sekarang perusahaan B. Strateginya bagaimana? Ada perubahan komunitas masyarakat. Dulu the customer need-nya itu adalah asin atau manis. Sekarang nano-nano. Ya asin ya manis. Perubahan environment. Ada peraturan pemerintah yang dulu dengan adanya sebelum COVID, ya pengobatan A ini boleh, atau pengobatan A ini tidak diperbolehkan. Tapi dengan adanya COVID diperbolehkan. Dengan adanya COVID ada perubahan peraturan. Dulu kalau impor itu harus alat kesehatan, obat itu harus ada lisensi dari Badan POM maupun Kementerian Kesehatan. Tapi dengan adanya COVID, ada perubahan yang sangat dramatis dengan surat dari BNPB, barang bisa masuk tanpa melalui adanya registrasi dan bisa dijual. Karena dalam keadaan emergency. Nah, Anda harus mampu melihat perubahan teknologi, melihat perubahan kompetisi, melihat perubahan komunitas dan environment untuk apa? Untuk menentukan strategi Anda di dalam organisasi yang Anda kelola. Ingat, organisasi terdiri 3, ada orang, ada sistem, ada mengusulkan. Ada orang, apakah orang saya itu mampu untuk mengerjakan? Kalau nggak mampu, bagaimana strateginya? Bikin usulan. Ada sistem yang harus dirubah, karena sistem ini sudah tidak mampu untuk menghadapi perubahan. Oleh sebab itu, Anda perlu mengusulkan mana yang tidak efektif menjadi efektif, mana yang tidak efisien menjadi efisien. That's the gunanya itu manajer di dalam berorganisasi. Kalau selama Anda jadi manajer nggak pernah ngusulin merubah dari tidak efisien menjadi efisien, tidak efektif menjadi efektif, nah Anda bukan manajer yang baik. Anda tidak akan menjadi manajer yang sukses. Manajer yang sukses itu dari nobody menjadi somebody. Manajer yang sukses itu bisa melakukan sesuatu untuk menjadikan lebih efektif dan lebih efisien. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebagai manajer penting untuk menyadari bahwa Anda sebagai manajer itu penting banget untuk menyadari bahwa di dalam organisasi itu ada 2 hal. Satu, pengawasan dan supervisi, kedua, manajemen. Ada 2, pengawasan dan supervisi dan manajemen. Nah, 2 kegiatan yang berbeda itu dibutuhkan 2 set keterampilan yang berbeda juga. Pengawasan, supervisi, dan manajemen dalam kerangka organisasi menyerap 2 aspek. Jadi, sahabat Ari Gunawan, pengawasan atau supervisi dan manajemen dalam kerangka organisasi menyerap 2 aspek. Pertama, aspek proses bisnis. Kedua adalah aspek perilaku manusia. Kalau aspek proses bisnis itu gampang. Ada perusahaan di mana-mana sistemnya bagus bisa di-cloning. Ya mati gampang itu, merubahnya gampang. Tapi yang susah itu aspek perilaku manusia. Menjadi nobody ke somebody butuh waktu. Dari tidak bisa menjadi bisa butuh waktu untuk menjadi pintar. Oleh sebab itu, sahabat Ari Gunawan yang telah menjadi manajer, atau yang akan jadi manajer, atau yang telah lama menjadi manajer, untuk menjadi manajer yang sukses, perilaku manusia yang harus dipelajari. Anda harus tahu persis kompetensi anak buah Anda, levelnya anak buah Anda. Apakah dia sudah berilmu? Apakah dia sudah bisa melakukan pekerjaan? Atau dia masih nol untuk mengerjakan? Keterampilannya belum. Nah, Anda harus analisa satu persatu anak buah Anda. Keterampilannya, perilakunya. Perilakunya itu be positif atau be negatif. Anda harus bisa merubah. Pemimpin itu adalah merubah perilaku. Kalau dalam bahasa Inggris, leadership itu to influence and behavior, mempengaruhi perilaku. Itu yang harus dilakukan.
Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk merubah perilaku, ya, ada yang saya selalu menyampaikan kepada sahabat-sahabat saya adalah sebagai dasarnya saya selalu membahas what is management, apa itu manajemen. Saya kira Anda sudah paham, Anda sudah tahu, Anda sudah sering dengar manajemen. Cuma saya pengen ngulang juga supaya gelombang bahasa kita itu sama. Saya coba mendefinisikan bahwa apa itu manajemen adalah proses memutuskan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya bisnis untuk menghasilkan barang dan menyediakan layanan atau jasa yang efisien dan efektif. Yang apa? Efisien dan efektif. Yang efisien dan efektif. Nah, sumber daya itu ada 6. Agar ada 6 ya, ada 6. Yang pertama adalah man and woman, atau boleh dikatakan karyawan lah bahasa Indonesianya. Yang kedua machine. Apakah kita punya karyawan? Apakah kita punya peralatan, machine? Ketiga adalah material, bahan-bahannya. Yang keempat adalah metodenya. Kelima pasarnya, market. Dan keenam money, uang. Jadi sumber daya itu ada 6. Kalau di dalam organisasi, di dalam bisnis ada 6. Pertama, man and woman, karyawan. Kedua, peralatan. Ketiga, material. Keempat, apakah metode. Kelima, pasar. Keenam, uang. Nah, untuk menjadi efisien dan efektif, seorang manajer harus mampu mengelola dan membuat strategi yang tepat dan cepat terkait 6 sumber daya bisnis tersebut dalam melakukan aktivitas menjadi efisien dan memperoleh hasil dengan efektif. Jadi, teman-teman, Anda harus paham betul nih sumber-sumber yang ada di tempat Anda 6 ini. Coba Anda analisa, ya, mana yang sudah oke, mana yang belum oke. Yang sudah oke, teruskan, yang belum oke Anda rubah supaya menjadi oke. Tapi 6 itu yang mempengaruhi kesuksesan Anda. 6 itu kalau Anda mampu membuat strategi yang tepat ke 6 itu, insya Allah Anda akan sukses. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Saya masih membicarakan manajemen. Jadi manajemen adalah proses mendapatkan sesuatu yang efektif dan efisien. Apa? Proses mendapatkan sesuatu yang efektif dan efisien melalui dan dengan orang lain untuk mencapai objektif. Jadi manajemen adalah proses mendapatkan sesuatu yang efektif dan efisien melalui dengan orang lain untuk mencapai objektif. Apa sih esensi dari efisiensi? Efisiensi itu melakukan tugas yang dengan cara tepat mengacu pada hubungan antara input sama output. Artinya apa? Mempergunakan sumber daya, apakah banyak yang terbuang atau tidak sumber daya kita. Jadi itu efisiensi. Efisiensi itu menggunakan sumber daya, apakah banyak yang terbuang atau tidak tenaga kita, resources kita, 6M tadi. Efektif apa? Melakukan tugas yang tepat, diterjemahkan dalam pencapaian tujuan. Untuk mencapai goal dan tujuan terkait pencapaian hasil. Kalau di sini efisien betul, insya Allah efektif ini akan tercapai juga. Nah, manajemen boleh dikatakan melakukan proses bisnis melalui orang lain untuk mencapai goal dengan efisien. Artinya apa? Terkait cara melakukan pekerjaan. Efisien itu terkait cara melakukan pekerjaan. Efektif terkait hasil melakukan pekerjaan. Efisien enggak? Banyak enggak hasilnya? Oleh sebab itu, Anda harus tahu persis proses bisnis dan hasil bisnis. Tapi semua ini yang paling utama adalah perilaku anak buah Anda. Kompetensi anak buah Anda. Kalau anak buah Anda masih nobody semua, Anda tidak akan mendapat efisiensi dan tidak akan mendapat efektif. Bikinlah anak buah Anda dari biasa-biasa menjadi luar biasa. Dari tidak bisa menjadi bisa. Supaya Anda bisa melakukan dengan efisien tim Anda dan efektif. Saya akan kasih contoh yang menarik film ini.
Ini adalah contoh efek sistem kerja yang efisien dan hasil kerja yang efektif. Anda coba lihat, perhatikan. Itulah manajemen, melakukan proses bisnis melalui orang lain untuk mencapai goal dengan efisien dan efektif. Sahabat Ari Gunawan, di sesi kedua ini kalau boleh kita simpulkan bahwa organization dan manajemen itu, organisasi adalah pengelompokan yang sistematis dari orang, pegawai, dan bersama-sama untuk membawa beberapa tujuan tertentu. Organisasi akan selalu ada perubahan karena ada 4 hal. Organisasi akan selalu ada perubahan karena ada 4 hal utama perubahan. Perubahan teknologi, perubahan kompetensi, perubahan komunitas masyarakat, dan perubahan environment. Manajer harus mampu membuat strategi berdasarkan perubahan tersebut. Yang ketiga, kesimpulannya adalah organisasi dalam kerja menjaga 3 hal pokok. Ada orang, ada sistem, ada mengusulkan. Ada orang yang menganalisa, ada sistem yang dianalisa, ada yang mengusulkan bagaimana menjadi efektif dan efisien. Manajemen adalah bekerja melalui orang lain untuk bisa menjadi efisien dan efektif. Seseorang manajer harus mampu mengelola dan membuat strategi yang tepat dan cepat terkait 6 sumber daya bisnis tersebut dalam aktivitas menjadi efisien dan memperoleh hasil dan efektif. Saya kira itu yang sesi kedua yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di sesi ketiga. Sesi ketiga kita akan membicarakan prinsipal manajemen. Itu akan lebih menarik lagi. Tunggu sesi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.